Mungkin sedikit perkenalan, nama aku adalah Revi dan aku saat ini melayani di gereja lokal di GD Gilgal di Pantai Indah Kapuk, dan juga aku suka aktif di media sosial kayak Instagram, di TikTok. Biasanya joget-joget gitu aku. Enggak lah, yang bercanda ya, enggak ya. Enggak. Firman. Jadi ya udah beberapa tahun terakhir ini mungkin aku luangin banyak waktu di layanan media sosial. Mungkin beberapa teman ada yang pernah lihat juga. Mungkin itu sekian dari aku. Kita tepuk tangan doang. Next kita ke Marshall Blessing, silakan bro. Shalom teman-teman. Shalom. Kedengaran kalau anak-anak muda itu kan identik dengan semangat. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman bisa lebih sayang. Oke, nama aku adalah Marshall Blessing. Aku lahir tanggal 20 Juli 1994. Tahun ini umurku 28 tahun. Dan aktivitas yang Tuhan percayakan yaitu dapat diberikan kesempatan untuk boleh mengelola akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing sejak 18 Juni 2015. Jadi puji Tuhan sudah berjalan sekitar 7 tahun. Selain aktif untuk membuat konten untuk akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing di beberapa platform yang ada, Tuhan juga mempercayakan untuk diriku dapat menjadi seorang pengkhotbah baik di beberapa gereja ataupun komunitas yang ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita kasih tepuk dulu. Dan ini dua-duanya masih single teman-teman ya, jadi boleh ya. Oh udah ada, kalau review sudah ada, sudah tekan ya guys ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke topik kita buat hari ini ya, dan ini topiknya keren banget ya, yaitu connected ya. Dan ini mungkin buat awal ya, kita biar tahu dulu pandangan dari Bro Revi dan juga Bro Marshall, dan nanti juga kakak akan sedikit sharing juga pandangan dari kakak ya. Menurut teman-teman nih tentang connected people with Jesus ya, terutama khususnya di era yang seperti ini. Menurut pandangan teman-teman seperti apa sih kita dalam hal kita mau mengkoneksikan banyak anak-anak muda dengan Tuhan di era seperti sekarang? Silakan mungkin dari Bro Revi. Berarti tentang bagaimana apa arti dari terkoneksi sama Tuhan? Yes. Oke, kalau buat aku sebenarnya inti dari kita terkoneksi sama Tuhan adalah ketika kita sehari-hari ngobrol sama Tuhan sih. Kayak misalnya kan kalau kita punya pasangan tapi nggak pernah ngobrol juga nggak mungkin dekat, nggak mungkin akrab ya, betul ya? Makanya kita harus punya komunikasi yang menentukan kedekatan. Makanya kalau menurut aku orang yang terkoneksi sama Tuhan adalah yang sehari-hari ya salah teduh, doa, firman. Wow. Oke, tangan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ini jadi satu pesan yang penting juga ya, dalam kita terkoneksi dengan dengan Tuhan itu pastinya adalah kita yang mau memberikan waktu ya, punya intensitas hubungan yang jelas dengan Tuhan. Oke, dengan Bro Marshall nih, ayo Bro, kita Bro. Ya, kalau buat aku orang-orang yang connect gitu ya sama Tuhan adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi di sini berbicara mengenai kedekatan. Ketika kita dekat dengan seseorang, maka seharusnya kita dapat menceritakan orang tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah tanda bahwa kita mengenal atau terhubung dengan pribadi tersebut. Sama halnya ketika kita terhubung dengan Tuhan, atau kita berkata bahwa saya terhubung kok dengan Tuhan, oke. Menurutmu Tuhan itu siapa? Dia harus dapat menjelaskan hal tersebut. Ketika dia dapat menjelaskan, oh Tuhan bagiku seorang bapa yang baik, Tuhan bagiku seorang sahabat, Tuhan bagiku seorang teman, berarti dia memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Artinya dia terhubung. Karena tanpa terhubung kita nggak akan nyambung. Tanpa terhubung kita nggak akan nyambung, kita nggak akan mengenal pribadi tersebut. Dan bersyukur karena di era pandemi justru kita dapat melihat banyak gereja, banyak komunitas mulai memanfaatkan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan. Hingga pada akhirnya banyak anak-anak muda dapat semakin terhubung kepada Tuhan. Itu aja. Wow. Jadi mungkin kalau kakak tambahin sedikit ya, mungkin lebih ke ini teman-teman ya, secara singkat bahwa segala hal yang berhubungan tentang God's news gitu ya, atau our God's news
itu pasti adalah good news ya. Jadi segala hal yang hubungannya dengan Tuhan dan khususnya pastinya adalah Tuhan Yesus yang kita sembah itu pasti adalah sebuah good news bagi orang yang mungkin ada di dunia sosial media ya, bagi siapapun ya. Karena cerita tentang Tuhan itu yang mungkin kita alami itu menjadi sebuah kabar baik dan khususnya apalagi di era pandemi seperti sekarang. Nah itu mungkin jadi satu pemahaman dasar teman-teman bahwa connected people with Jesus itu harusnya adalah pengabaran kabar baik dan kabar baik itu selalu tentang Tuhan dan segala sesuatu tentang Tuhan pasti merupakan kabar baik bagi orang lain. Oke teman-teman, benar apa enggak nih? Nah gitu dong ya, biar lebih seru teman-teman ya. Lanjut ya, kita pertanyaan kedua nih, jadi kayak kuis ya, padahal dari pengen ngobrol ya. Oke, ini penasaran ya, tadi ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang hadir. Gimana sih awalnya bisa merintis pelayanan digital seperti ini? Ya mungkin bisa dijelaskan awalnya dan sekarang sudah seperti apa gitu ya buat perkembangannya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga apa sih alasan yang membuat teman-teman termasuk kakak juga bisa tertarik dengan pelayanan digital. Tadi dari Bro Regi, sekarang dari Bro Mas ya. Oke, kalau aku sih mulai gitu ya teman-teman untuk menggunakan media sosial itu pada saat BBM itu hadir. Siapa yang dulu di sini pakai handphone BlackBerry dulu? Boleh angkat tangannya? Yang tahu ping itu tahu semuanya. Saya paling suka fitur ping. Ikut dari handphone orang gitu ya. Nah dulu waktu di bangku SMA lebih tepatnya BBM itu hadir, lalu aku mulai melihat wah kayaknya kita bisa jadi berkat nih melalui media sosial yang kita miliki karena waktu itu kerjaanku suka ganti display picture orang. Jadi kalau ada yang ganti display picture aku suka kepo ya update apa sih, gak cuma gambarnya tapi statusnya juga dia update apa sih, variatif. Ada yang pakai itu untuk curhat, ada yang pakai media sosial untuk mengeluh, bahkan ada yang pakai media sosial untuk stalker gitu ya, untuk lihat kabar orang yang disukai kan seperti itu. Nah pada waktu aku duduk di bangku SMA justru aku melihat hal yang berbeda. Aku melihat ini suatu sarana atau suatu peluang yang dapat kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Lalu aku akhirnya mulai berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang harus aku bagikan melalui media sosial. Nah akhirnya aku menyadari bahwa sejak dari muda aku diajar untuk membaca firman Tuhan. Jadi siapa yang di sini suka baca firman Tuhan? Beneran? Waktu aku duduk di bangku SD aku udah diajar untuk baca firman Tuhan secara rutin, kayak setiap pagi baca kitab Amsal sesuai dengan tanggalan yang ada di kalender, jadi pasalnya sesuai gitu ya. Setiap hari sampai saat ini, dan dari hubungan pribadi dengan Tuhan itulah aku mendapatkan istilah Tuhan untuk aku juga bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Jadi startnya tuh dari media sosial BBM, lalu akhirnya dan itu di sekitar tahun 2012 ya 2012 startnya dari situ teman-teman. Terus menjalankan itu dengan setia terus menerus di semua media sosial aku miliki. Jadi kalau aku punya BBM, aku punya pet, tahu pet teman-teman? Ya, pet, terus Instagram, Twitter, pokoknya semua platform aku kabar baik. Ternyata yang kecil yang kita lakukan tuh bisa berdampak besar loh bagi kehidupan. Walaupun kita nggak tahu siapa yang melihat, minimal ada satu orang berkati dengan kita di media sosial. Jadi yang saya percaya, Tuhan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar ketika kita mulai setia di dalam perkara kecil. Di 18 Juni 2015, jadi prosesnya berarti sekitar 3 tahun kemudian, ya 2012, 2015, 18 Juni 2016 Tuhan memberikan kepercayaan untuk dapat mendirikan sebuah akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing. Waktu itu melalui adik-adikku, jadi aku punya 2 adik perempuan, adik-adikku bilang, oh bikin dong official line, bantu official line, OA, kayak bikin grup, tapi bukan di platform BBM, tetapi di line. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau saya untuk buat akun rohani tersebut, namanya apa? Karena sebelumnya saya menggunakan media sosial pribadi. Jadi saya nggak bikin akun rohani Kristen khusus untuk membagikan firman Tuhan. Akhirnya waktu saya doa, Tuhan taruh nama Blessing. Dan kebetulan background saya adalah seorang guru sekolah minggu. Jadi ketika saya bikin akunnya, harus upload display picture-nya. Saya cari foto yang ada di handphone,
Ada gambar Tuhan Yesus sama domba-domba nih. Ya udah deh. Saya akhirnya pakai. Nah itulah yang teman-teman lihat di logo Blessing, Tuhan Yesus bersama dengan domba-dombanya. Dan akhirnya Blessing berdiri dan bersyukur satu persatu jiwa-jiwa Tuhan percayakan. Dari awal Blessing berdiri, Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa bukan jumlah follower, tapi pengaruh positif yang harus selalu kita perhatikan. Karena ketika kita setia di dalam perkara kecil, Tuhan yang akan memberikan kepercayaan atau perkara yang jauh lebih besar. Dan setiap ketambahan jumlah itu dimulai dari angka 1. Ya anak-anak muda mungkin saya pengen cepat dong besar. Saya pengen dong cepat. Yang cepat itu belum tentu kuat. Karena Tuhan adalah pribadi yang mencintai yang namanya proses. Bagi Tuhan itu gampang teman-teman untuk memberkati setiap kita, tetapi Tuhan memastikan hati kita siap terlebih dahulu. Itu paling penting. Punya visi, punya misi yang benar dari Tuhan. Akhirnya Blessing berdiri dengan visi menjadikan 1 juta jiwa sebagai pribadi yang mengenal Tuhan. Misinya apa? Bersaksi. Dan akhirnya mulai masuk ke platform-platform yang lainnya. Jadi nggak langsung tuh bikin lagi di Instagram satu Line, Instagram, YouTube channel, masuk juga ke WhatsApp, dan terakhir masuk juga ke TikTok. Jadi satu persatu media sosial kita masuk itu menyampaikan kabar baik. Kalau ditanya kenapa sih tertarik dengan pelayanan di dunia digital, karena ini adalah panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya ini backgroundnya adalah sarjana 1 teknik informatika IT di Bina Nusantara. Dan ketika Tuhan memanggil saya untuk mendirikan akun rohani Kristen Sahabat Blessing, itu posisinya saya sedang magang di sebuah multinational company. Dengan magang itu Tuhan gerakan saya untuk buat akunnya, dan di akhir magang itu justru Tuhan panggil saya untuk full time di sini. Waktu saya turun ke basement, saya mau pulang gitu ya dari kantor, hari terakhir saya nggak bisa pulang. Terus ketika teman-teman saya pada lanjut untuk magang, saya justru mendapatkan panggilan untuk full melayani Tuhan. Nah mudah, pada tahun 2015 kondisi media sosial tidak seperti sekarang ini, yang dilihat ada banyak peluang. Justru dulu cuma dipakai buat ngecat-ngecat aja seperti itu. Tapi Tuhan justru taruh pertanyaan di perkataan di dalam firman saya, Masya, tahukah kamu bahwa pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini adalah pekerjaan termahal di dunia ini dan tidak ada satu orang pun yang dapat membayarmu. Terus saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena pelayananmu adalah memindahkan jiwa-jiwa dari neraka menuju ke surga. Dan 1 jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Dan saya cowok metal ya, melo total. Nangis saya. Iya dong, dikuliahin sama orang tua, harapannya bisa survive, berkarir. Ini justru mau fokus melayani Tuhan. Mau makan pakai apa? Kan begitu. Kalau pakai logika. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, Tuhan pelihara. Karena Tuhan buktikan 7 tahun teman-teman. Bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang cepat, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan sampai saat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu tertarik? Karena ini adalah panggilan yang Tuhan berikan. Dan saya melihat bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang dapat kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berarti memang waktu awal kamu mulai itu dari BBM, itu memang dari aku sendiri masa belum berupa Sahabat Blessing belum. Bukan. Akun pribadi dengan nama Marshall aja. Wow. Dan itu yang bisa di-share kita kalau BBM itu cuma status ya. Ya, jadi kita update statusnya dan juga ganti profile picture-nya. Iya, cuma sebatas itu. Dan itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Betul, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan melihat. Ya. Tetapi pasti ada yang lihat. Yes. Walaupun mungkin cuma 1. Karena saya percaya bahwa minimal akan ada 1 orang yang diberkati dengan postingan kita di sosial media. So, tetaplah melakukan apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Wow. Jadi teman-teman ini hal penting ya. Semuanya seperti misi bensin dimulai dari 0. Gak ada yang praktis, gak ada yang singkat namanya. Karena dari Marcel sendiri tadi sharing
sebagaimana kita dengar, dia mulai dari akunnya sendiri. Dan itu dari BBM yang kita sama-sama tahu terbatas banget buat kita share gitu kan, beda dengan Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya. Kita terbatas di BBM itu cuma sebatas status dan merubah profil picture. Dan ternyata itu menjadi cikal bakal perjalanan dari sebuah pelayanan yang memberkati banget sampai hari ini. Itu adalah sahabat Yesus. Ya, jadi ini jadi semangat ya, tambahan buat teman-teman ya, khususnya yang mau memulai pelayanan ya, dalam bidang sosial digital ministry gitu ya, bahwa semua berangkat dari nol teman-teman. Gak ada yang bilang wah kita langsung 1000 follower. Jadi kayak kata Marcel tadi sampaikan kan, bahkan satu orang terberkati aja itu udah merupakan ucapan syukur yang luar biasa. Ya, ini jadi satu pesan penting teman-teman yang harus kita catat ya. Gak ada jalan instan, harus melewati proses demi proses yang luar biasa. Ya, itu tadi dari Marcel. Sekarang kita mau dengar dari Bro ya. Thank you Marcel buat sharing yang luar biasanya ya. Jadi kalau misalnya aku teman-teman ceritanya dulu zaman sekolah aku bukan anak gereja, bukan anak pelayanan, Kristen KTP lah bisa dibilang. Tapi singkat cerita aku lanjutin kuliah waktu itu ke Amerika dan di sana aku mulai kenal Tuhan karena pendetanya waktu itu Pastor Francis Chan, mungkin ada yang tahu, dan ketika dia khotbah itu ngena banget. Ya pasti dia bilang Tuhan Yesus mati buat aku karena ya begitu sayang sama aku, entah kenapa itu ngena banget buat aku. Dan aku jadi mulai tertarik, mulai baca buku rohani, aku suka dengerin khotbah. Jadinya yang namanya sehari-hari itu benar-benar dalam satu hari itu bisa nonton 3 khotbah tiap malam gitu. Bukan karena terpaksa, nggak ada yang nyuruh, tapi karena pengen tahu aja, pengen tahu lebih. Aku belajar dan baca banyak buku, dan itu bikin aku jadi tertarik juga nih untuk memulai pelayanan media sosial. Karena bisa dibilang I'm blessed oleh video-video mereka, pendeta-pendeta bule yang di luar negeri. Mereka mungkin bikin renungan di website gitu, mungkin di sosmed yang munculin quotes-quotes seperti itu. Jadi aku pikir aku pengen coba mulai pelayanan juga aja, coba melakukan apa yang aku bisa lakuin. Tapi kalau dulu aku nggak punya followers kayak sekarang. Dulu tuh followers pribadiku cuma 300. Gak aktif media sosial. Anggap aja setahun tuh ngepost mentok 3. Itu udah maksimal banget gitu, jarang banget. Nah tapi ya akhirnya aku mulai coba bikin. Ya mungkin sehari sekali aku mulai bikin. Apa yang aku dapat itu yang aku post. Dan singkat cerita, ternyata hasilnya nggak se-wow yang diduga juga. Karena kan kita pas awal bikin kan pikirnya bakal bertumbuh gitu kan, cepat gitu ya. Tapi ternyata enggak waktu itu. Setelah mungkin sekitar 3 bulan tuh ada hari yang postingan aku cuma 13 hari itu ya. 7 diantaranya saya sendiri tuh. Jadi di sana saya merasa down kan, kayak aduh udah capek-capek bikin, gak ada yang nonton juga gitu kan. Tapi habis itu di sana Tuhan berbicara di hatiku, Tuhan bilang gini, kalau di antara 13 orang itu ada satu aja yang hidupnya berubah, ada satu aja yang diberkati, ada satu aja yang hidupnya dalam dosa berubah jadi lebih baik, bukan berarti apa yang kamu lakukan gak sia-sia. Nah, aku pikir benar juga ya Tuhan. Jadi aku mulai coba setia aja, komitmen, konsisten, melakukan apa yang aku bisa. Dan pertumbuhannya sangat amat slow, nggak secepat yang teman-teman duga, pelan banget. Tapi ya udah, aku lakuin aja apa yang aku bisa sehari-hari. Aku bikin Grace Step tersebut, akun rohani aku, ya sedikit-sedikit makin tambah, yang mungkin tahu, yang terberkati, yang nonton. Dan singkat cerita aku lulus kuliah teman-teman. Aku lulus kuliah. Biasanya yang kuliah di luar negeri apalagi di Amerika pengennya stay di sana. Soalnya cuannya gede ya kan, cuannya gede banget. Tapi entah kenapa aku beneran merasa terpanggil buat pelayanan. Jadinya aku memutuskan buat pulang ke Indonesia, nggak kerja sama sekali, nggak kerja di sana sama sekali. Dan papa aku bilang nggak balik modal katanya. Dan ya benar mungkin nggak balik modal, cuman aku merasa yakin banget karena itu panggilan Tuhan, pulang ke Indonesia akhirnya pelayanan gitu. Anggapannya ya nggak tahu juga mau mulai di mana, cuman akhirnya ya udah aku terus aja lakuin apa yang bisa, masuk ke GBI Gilgal, pelayanan di sana, dan aku terus lanjutin media sosial ini. Yang menariknya, Tuhan kasih pertumbuhan dan Tuhan kasih hikmat terus di tengah perjalanannya. Salah satu terobosan buat aku adalah waktu itu Tuhan ajarin aku, you cannot do this alone. Kamu nggak bisa melakukan ini sendirian. You need a team. Contohnya kalau misalnya kita lihat Alkitab itu kayak kisahnya Musa. Waktu itu Musa, anggap aja semua permasalahan Israel datangnya ke Musa. Wah, itu Musa capek sekali. Tapi Jethro, mertuanya waktu itu, Yitro ya bahasa Indonesia masa. Yitro bilang kepada Musa kalau misalnya kamu kayak gini terus, kamu nggak bisa terlayani dengan baik. Ya,
Bayangin, mungkin orang-orang Israel waktu itu sekitar 3 sampai 5 juta gitu. Semuanya datang ke Musa. Gimana cara Musa kelarinnya? Mana bisa, ya kan? Makanya Yitro bilang, kamu harus bikin tim. Ada leaders di bawah kamu. Dimana permasalahan besar ke kamu, tapi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil ke leaders yang di bawah kamu. Akhirnya itu yang Musa bikin, dia bikin sistem dan semuanya pelayanan bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi itu hikmat buat aku. Waktu itu aku mulai bikin tim Grace Step ini. Makanya aku udah gak sendirian. Soalnya dulu ketika mulai 2 tahun, semua yang chat itu saya balas sendiri. Mau banyak banget kan, mungkin bisa belasan puluhan, saya balas sendiri. Tapi akhirnya keteteran, banyak hal yang gak bisa saya lakukan. Akhirnya saya mulai cari tim, tentu doa. Dan ada satu orang namanya Wendy. Dia ini suka komen tuh di postingan-postingan saya. Akhirnya saya ajak ketemu aja. Oh, mumpung di Jakarta ternyata, ya ketemu, saya ajak, dia mau. Yang menariknya kayak gini teman-teman. Beberapa bulan setelah dia join, setelah dia bantu saya sampai hari ini cerita gini. Dulu sebelum saya tahu Grace Step, saya udah dapat mimpi ketemu kamu. Saya udah dapat mimpi, saya makan, anggap aja duduk di atas kursi gitu ya, depannya meja makan ada kamu. Padahal saya belum tahu kamu. Tapi habis itu waktu hari saya lihat Grace Step dan saya lihat kamu. Dan ketika kamu waktu itu ngajak saya buat join, saya merasa itu mirip kondisinya kayak di mimpi saya, duduk di atas meja, duduk bareng, dan kita ngobrol. Buat saya itu wow. Bahkan sebelum pelayanannya sampai udah siap yang kamu ini. Sama halnya di dalam kehidupan teman-teman. Kita sering kali aduh Tuhan, kalau misalnya saya mulai pelayanan, kalau misalnya saya mulai lakukan ini, gimana? Saya nggak mampu, saya nggak bisa, nggak ada sumber daya. Dan Tuhan pengen bilang gini, kalau misalnya Tuhan yang manggil, Tuhan yang udah sediakan sumber dayanya. Kalau Tuhan yang manggil, Tuhan udah sediakan kemampuannya. Kayak Musa pertama kali dipilih Tuhan, Musa bilang apa? Aku nggak bisa ngomong. Tapi apa yang terjadi? Musa ternyata dipakai secara dahsyat ya oleh Tuhan. Dia bisa belah laut merah dan memimpin dengan luar biasa. Gideon pas dipanggil dia bilang, Tuhan aku masih muda, mana bisa aku. Tapi ternyata benar ya, Gideon bisa menjadi pahlawan yang gagah berani yang luar biasa. Dan banyak pengikut-pengikut Tuhan yang lain juga merasa, aduh Tuhan, aku nggak bisa, panggilan ini terlalu besar buat aku, kamu salah pilih. Tapi ketahuilah ketika Tuhan pilih, Tuhan nggak pernah salah. Karena Tuhan yang ciptain kita, Tuhan yang tahu apa yang telah Dia taruh di hati kita. Saat ini mungkin belum kelihatan, tapi Tuhan yang akan mimpin kita supaya apa yang ada di sini bisa tumbuh dan berbuah. Justru luar negeri menjadi awal pertemuan ya. Jadi mahal juga dia di luar negeri ya. Dan itu pada saat dengan Francis Chan tadi itu Revi ketemu secara mungkin melihat videonya di YouTube atau lain atau memang menghadiri ibadahnya secara. Oke, sedikit cerita tahu juga ya Kak. Nah ini menariknya. Francis Chan ini waktu itu bukan video, ketemu langsung. Oh wow. Nah, jadi di gerejanya itu bukan gereja dia sebenarnya. Gereja yang ternyata terkenal lagi bobrok karena leadersnya baru aja cabut. Tapi saya nggak tahu kan, saya baru datang dari gereja dekat rumah kan, ketemu yang sana. Dan Francis Chan ini datang ke sana ngajar sama 1 tahun. Padahal rumah dia jauh dan dia nggak dibayar sama sekali. Keren ya. Dan itu yang menginspirasi. Wow, kita kasih tepuk tangan. Berarti gini teman-teman, secara singkat ya, bahwa inspirasi kita untuk melayani Tuhan secara lebih dalam itu bisa terjadi kapanpun dan di mana. Ya, tadi kalau kayak Marcel dia benar-benar punya kerinduan melalui BBM gitu ya, yang sangat sederhana dan yang dialami Revi mungkin sebagian besar kita alami juga gitu ya, di mana kita yang menghadiri ibadah seperti ini ya sama kan dengan kondisi Bro Revi saat itu gitu ya, menghadiri suatu ibadah dan tiba-tiba mendapatkan suatu kerinduan yang lebih dalam sampai dia akhirnya setiap malam habis buat nontonin khotbah dan baca buku tentang. Ya, jadi kita tidak ada pernah tahu kapan waktunya dan di mana Tuhan membawa kita lebih dalam untuk melayani. So teman-teman, hargai setiap momen yang Tuhan berikan dalam hidup kita, khususnya di awal-awal kita mau melayani Tuhan. Karena jangan-jangan itu jadi momen yang paling indah, jadi momen pertemuan perdana kita yang lebih dalam dengan Tuhan.
seperti Bro Reki tadi, dia udah tahu Tuhan, udah kenal Tuhan, Kristen, tapi ternyata dia mengalami pertemuan yang lebih dalam justru ada di negara orang dalam sebuah ibadat yang sama seperti ini. Dan siapa tahu nanti jalan 10-20 tahun lagi muncul reki-reki berikut juga di luar. Kita kasih tepuk tangan untuk itu. Nah, tadi kalau Bro Reki dengan Bro Marcel ceritanya ini anak yang baik-baik ya teman-teman. Kalau kakak ini anak yang baru ya. Jadi ceritanya sedikit berbeda dengan mereka berdua ya. Kalau kakak justru memulai pelayanan di Bagi Sateku itu berangkat karena kakak masuk ke dalam penjara ya. Dan ini buat suatu kasus yang sebetulnya kakak tidak lakukan gitu ya, karena kakak beli sebuah mobil dan ternyata mobilnya itu saat awal kakak lihat bagus gitu ya, karena ini mobil bekas ya, kakak lihat bagus, dan ternyata saat kakak udah terima barangnya banyak barang-barangnya yang diputar gitu kan, dan kakak komplain tidak direspon, dan ternyata komplainan kakak itu masuk sebagai pencemaran nama baik gitu ya. Dan itu kakak tidak mengerti hukum lah ya, kakak buta banget ya dengan pasal-pasal seperti itu, karena surat komplainan kakak itu dianggap pencemaran nama baik, dan akhirnya diproses hukum itu di tahun 2016 atau 2017 ya. Dan singkatnya kakak masuk ke dalam penjara itu selama 3 bulan ya. Dan pada saat di dalam tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar buat hidup kakak, karena pada momen itu kakak sudah melayani Tuhan ya, kakak sudah aktif di gereja, sudah melayani Tuhan jadi seorang youth pastor juga, dan ternyata harus mengalami momen harus masuk penjara dengan ya sebetulnya ya kerugian yang sangat besar gitu. Kenapa? Karena ya mobil itu betul-betul rusak gitu kan, dan harus biayanya lagi dipikirin, dan kakaknya pun ada di dalam penjara. Nah, itu jadi sebuah problem yang sangat berat pada masa itu. Tapi justru ketika di dalam penjara ya, makanya tadi kakak bilang ya, dan connect juga dengan yang kakak alami gitu ya, bahwa Tuhan itu bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Justru kakak mengalami pertemuan yang lebih dalam dengan Tuhan ketika di dalam penjara. Kenapa coba teman? Karena gini, awal kita masuk penjara itu, kita masuk di dalam satu sel yang isinya 400 orang. Satu ruangan dia kurang lebih setengah ruangan ini lah ya, setengah ruangan ini isinya 400 orang. Dan kita pada saat itu kita tidak bisa tidur dalam keadaan yang enak gitu ya, bisa bolak-balik kiri kanan, nggak bisa. Kita lurus kayak ikan sarden, lurus kayak ikan sarden, ngadep kanan udah ketek orang lain, bahaya ya, baunya luar biasa ya. Ya tapi itu pengalaman real ya, dan kakak harus alamin momen di saat itu dalam keadaan yang seperti itu. Dan yang luar biasa adalah ketika di dalam justru di kanan kiri kakak orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan, mereka dari agama seberang gitu ya, dan mereka menceritakan masalahnya, dan ternyata kakak bilang Yesus sama kamu. Kakak tidak banyak cerita, tidak banyak ngobrol, karena kakak menjaga juga ya, karena dia dari agama yang berbeda dengan kita. Dan kakak cuma bilang satu, Yesus sama kamu. Tapi cara Tuhan bekerja itu selalu tidak bisa kita tebak ya. Pagi-paginya dia datang samperin kakak, dan dia nangis, dan dia ingin membantu kamu. Nah dari hal itu kakak menyadari bahwa oh ternyata ya justru melalui masa-masa sulit ya, kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang jauh lebih sulit dan mereka tetap memerlukan kasih Tuhan. Mereka tetap ingin God's love, dan kasihnya Kristus itu adalah kasih yang paling mereka butuhkan. Nah singkat cerita, setelah di dalam kakak keluar, kakak punya sebuah kerinduan yang luar biasa gitu ya, untuk membagikan cerita tentang Kristus bagi orang banyak. Dan memang pada momen itu kakak tidak memiliki tempat untuk share gitu ya, karena kan ya kita bisa katakan mungkin ya kita share hanya di gereja lokal kita, dan sangat sulit buat kita bisa ke gereja-gereja lain pada momen itu. Dan akhirnya kakak berpikir ya satu-satunya jalan cuma lewat sosial media.
Dan benar kayak kata Bro Marshall tadi, kita mulai dari nol. Bahkan itu pertama kali posting yang nge-like itu cuma satu, dan itu satunya itu akun kakak. Itu memang real kita alami gitu ya. Jadi kayak wah, ini kita ya berangkatnya karena sebuah kerinduan sih teman-teman. Dan percayalah ya, kerinduan itulah yang akan membawa kita untuk melayani Tuhan lebih baik. Dan akhirnya ya akun bagi sate itu bisa berdiri itu di 2017 kalau nggak salah ya. Dan berjalan kita sampai hari ini pun sama seperti Bro Marshall sama Bro Revi juga ya, kita udah masuk ke bidang-bidang akun yang lain ya, kayak di TikTok, kayak di YouTube dan banyak lagi. Nah ini jadi sebuah pembelajaran penting bahwa Tuhan bisa memakai kita dalam keadaan apapun dan di ya, ini jadi satu pesan yang harus teman-teman ingat ya, dan ingat bahwa bukan karena beban ya, tapi karena kerinduan. Itu yang paling penting. Kebanyakan kita fokusnya di beban ya, wah kayaknya kagak nambah-nambah nih follower ya, tadi Bro Master mau Bro itu bisa juga kayaknya follower nggak ada nambah-nambah, akhirnya stres, berhentilah pelayanan ya. Atau mungkin kita pelayanan di gereja juga bisa ya, kita udah rajin melayani Tuhan tapi kok kenapa teman-temannya pada nyakitin kita ya, isinya masalah mulu gitu kan. Ingat, kita berangkat bukan karena beban tapi karena kerinduan ya. Jadi kalau kita merasa pelayanan itu beban, pasti ujung-ujungnya kita capek. Ya, entah itu digital ministry, entah apapun, pelayanan kalau kita rasa sebagai sebuah beban, pasti kita ujung-ujungnya capek. Tapi kalau kita berangkatnya karena kerinduan, gak ada sih orang yang bilang capek ya, kalau pacaran sama pacar yang dia sayang gitu kan. Ada yang bilang capek gitu, ya. Bahkan 5 provinsi dia seberangin, ya kan? Ya kan? Ada yang pacarnya di Bandung, ya kan, harus diberangi berapa provinsi itu ya, tapi dia lakukan karena dia rindu ya. Jadi ini jadi satu pesan penting teman-teman ya, ingat berangkat bukan karena beban tapi karena kerinduan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, kira-kira nih ya, dari pengalaman Bro Marshall dengan Bro Revi ya, dampak apa aja sih yang dirasakan banyak orang yang terhubung dengan Kristus melalui sosmed dan digital ministry yang kalian mungkin bisa di sharing apa kesaksian yang kalian pernah dapatkan. Boleh dari Bro Revi. Oke, jadi tentu banyak ya yang anggapannya bikin DM gitu ya, kesaksian apa yang dialami. Jadi kalau misalnya aku bisa ringkas ya, banyak yang bilang hidupnya banyak dosa, mungkin dulu banyak kebiasaan buruk, tapi setelah baca postingan-postingan yang ada, mereka bisa berubah kebiasaan jadi lebih baik. Bahkan ada yang sempat mau bunuh diri, ya postingan nggak jadi bunuh diri, banyak yang nggak punya pengharapan, jadi bisa punya pengharapan baru. Jadi dalam hidup kita ini seperti yang tadi Marshall sempat bahas juga, bahwa apa yang kita post mungkin meskipun kelihatannya simple, sederhana, cuma dikit yang lihat, tapi itu bisa beneran mengubah seseorang gitu loh. Jadi ya makanya saran aku buat kita semua hari ini, kita semua punya sosial media ya, berapapun followersnya, ada followers, berapapun followersnya itu kan jiwa-jiwa sebenarnya, bukan sekedar angka. Makanya penting banget ya buat kita ya, kalau bisa ya post aja sesuatu yang simple, ayat Alkitab, perenungan yang kita dapat, buah quotes rohani yang kita dapat, kita post aja. Jadi banyak banget kesaksian yang aku dapat, sulit juga untuk dibilang satu persatu, tapi mungkin salah satu yang aku alami atau ingat ya akhir-akhir ini aja sih ya. Aku cerita yang paling aku ingat soalnya akhir-akhir ini. Aku punya seorang teman, dan ya anggapannya dia hidupnya sama ini gak benar. Tapi habis itu ya mungkin sama ini dia juga tahu aku rohani-rohani gitu gara-gara ya sosial media aku. Meskipun kita udah nggak kontak lama banget gitu kan, bertahun-tahun teman sekolah nggak pernah kontak. Tapi ya mungkin karena sosial media aku isinya rohani terus, pas kita ketemu dia jadinya nanya soal Tuhan gitu. Mungkin kan kalau misalnya aku nggak pernah post firman Tuhan ya mungkin dia juga mungkin ngomong tentang Tuhan gitu. Tapi karena aku suka nge-post itu, akhirnya dia nanya-nanya soal Tuhan, dan singkat cerita besoknya dia chat aku, bro bisa nggak ketemu gitu, gue mau ngobrol. Ya udah kita ketemu, dan pas ketemu saya masih ketawa-ketawa soalnya saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia curhat. Pas dia curhat kaget saya, itu curhatan terberat yang pernah saya dengar kan. Dari ketawa langsung
cemberut, enggak lah, nggak cemberut dia datar gitu ya. Cuman ya dia cerita gimana maksudnya selama ini dia gak setia sama pacarnya, padahal udah 6 tahun pacaran, udah mau nikah, tapi selama ini dia gak setia. Dia suka tidur dengan berbagai macam wanita lain. Kaget saya kan, padahal saya kelihatannya baik-baik gitu. Akhirnya dia curhat dan ya dia minta bimbingan, dan singkat cerita ya, sampai hari ini dia masih ikut semacam komsel saya. Dia suka temenin saya juga khotbah. Di hari Minggu mungkin udah sekitar 3 atau 4 kali dia temenin saya pergi khotbah. Tapi yang intinya ingin saya berikan pada teman-teman bahwa ketika kita beneran mau dipakai Tuhan, Tuhan bakal pakai kita. Bahkan Tuhan yang bakal ngirim jiwa-jiwanya ke kita. Ya kan? Saya nggak pernah kepikiran loh bisa menolong teman saya itu, udah lama nggak konten. Tapi ya ternyata mungkin hanya karena saya mau, Tuhan mengirimkan dia ke orang yang mau. Kalau mungkin sama ini kita nggak mau, ya Tuhan nggak akan kirim jiwa itu ke kita buat kita tolong. Ya lah, ngapain kita aja nggak mau, mending dikasih ke yang lain yang mau beneran nolong. Jadi sekarang pertanyaannya buat setiap dari kita yang hadir di sini bukan bisa atau nggak bisa, mereka mau atau nggak mau. Tuhan bisa pakai setiap dari kita, tapi pertanyaan kamu mau nggak dipakai Tuhan? Karena nggak ada gunanya kalau misalnya Tuhan bisa pakai tapi kitanya nggak mau. Makanya ya teman-teman, yuk mulai hari ini kalau punya sosial media ya lakukan apa yang kita bisa. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa ya, tapi mau atau tidak mau. Ya, kira-kira siapa yang mau buat melayani Tuhan lebih lagi, coba angkat tangan. Tuhan catat loh tadi ya. Oke, next, Bro Marshall, silakan Bro. Dampak apa yang rasakan ketika melakukan pelayanan digital ministry, khususnya buat yang berlayar? Ya, waktu kita memposting konten, pastinya kan kita juga menerima banyak ya. Salah satunya itu banyak yang menceritakan mengenai kesaksian hidup mereka. Akhirnya itu kita rapikan kembali kesaksian yang terlebih dahulu, lalu kita bagikan di media sosial. Dan ketika mereka memiliki permasalahan hidup, yang kita lakukan adalah mendoakan mereka. Jadi kalau dibilang dampaknya apa sih ketika kita menggunakan media sosial untuk menjadi berkat? Banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan. Dampaknya adalah banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan. Sehingga banyak orang yang akhirnya mau bersaksi karena mengalami kasih Tuhan. Nah, kenapa saya bisa katakan dengan satu kalimat, dampaknya adalah banyak orang mengalami kasih Tuhan. Saya mau share satu kisah di mana ini terjadi berulang kali atas konten yang dibuat. Jadi beberapa belakangan ini saya doa terus sama Tuhan. Jadi terkait mengenai konten apa yang mau saya kerjakan, saya akan bawa itu di dalam doa terlebih dahulu. Karena saya percaya kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kreatif, dan Tuhan gak pernah kehabisan ide untuk memberikannya kepada setiap anak-anaknya. Jadi penting banget untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, connect sama sumber. Karena kalau kita nggak connect, ya kita nggak nyambung nanti. Yang kita lakukan nggak sinkron kalau kita bilang. Dan kita jadinya bingung juga mau ngapain, karena kita nggak terhubung. Tapi kalau kita terhubung, kita tahu, oh ini loh yang harus dibagikan, oh ini loh yang harus aku lakukan. Jadi penting teman-teman. Tanaman aja ya, kalau dia nggak terhubung, mati, kering, dan dia berbuah. Nah, jadi waktu saya doa, Tuhan cuma bilang, Masya, kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu mau jadi apa? Waduh, saya kaget juga. Iya, saya mau jadi apa ya? Ibaratnya saya punya banyak visi, tapi nggak ada yang saya kagetin sama satu. Semuanya muncul jadinya. Mendingan saya fokus sama satu hal, tapi saya konsisten melakukan hal itu. Tiba-tiba saya dapat hikmat. Saya berkali-kali doa sama Tuhan, apa ya yang saya bisa lakukan, konten apa yang saya bisa lakukan, dan saya bisa melakukan itu. Karena kan kalau bikin video kadang harus jaga seperti ya ada dia, nangis, harus mandi dulu, gitu kan, siap-siap dulu. Tuhan kasih hikmat saya, kekuatanmu adalah doa. Oh. Jadi Tuhan kasih kekuatan ternyata kepada setiap anak-anak Tuhan, dan kita harus tahu bagaimana cara kita berdoa sama Tuhan. Apa kekuatan, apa talenta, apa karunia yang Engkau berikan di dalam kehidupanku. Saya percaya kok minimal akan ada satu talenta yang Tuhan percayakan, ada satu kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk mulai membuat konten doa. Saya fokus di namanya blessing prayer. Jadi konten yang diposting setiap hari adalah
membuat question box di mana setiap orang yang memiliki pergumulan dan mereka rindu untuk didoakan, mereka bisa menuliskannya di situ. Akhirnya saya tiap pagi gitu ya, selesai saat teduh, saya akan cek IG story di DM, saya lihat pokok doanya dan mendoakan mereka secara private, one on one, melalui voice message kalau di WhatsApp, tapi kan kalau di Instagram juga bisa kirimin doa. Dan mereka cuma bilang, saya nggak nyangka bahwa akan didoakan seperti ini. Karena saya pikir ya saya masukin pokok doa ya udah gitu aja. Tapi ini ternyata justru di follow up, benar-benar didoakan secara real in 1 minute. Dan mereka cuma bilang terima kasih ya karena saya kembali dikuatkan, terima kasih ya karena saya dapat merasakan kasih Tuhan. Jadi itulah beberapa contoh atau beberapa hal yang pernah saya alami ketika kita melayani Tuhan dengan kasih Tuhan, maka akan banyak orang yang diberkati dan dipulihkan. Jadi konsentrasinya bagaimana bisa berdoa bagi setiap yang membutuhkan. Itu ya, bahkan yang luar biasa yang sebenarnya kekuatan yang paling dasar dan yang paling menopang kita adalah doa ya. Dari Bro Manto tadi sampaikan kekuatan yang paling mendasar bagaimana itu adalah doa. Dan bagaimana doa itu bisa menjangkau banyak orang untuk kembali dikuatkan dan kembali disegarkan dalam pengalaman itu. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya. Nah mungkin kalau ke kakak yang mungkin juga sama kayak ke Bro Revi dengan Bro Marcel, banyak banget sebetulnya pengalaman dari yang DM gitu. Dan sebenarnya yang kakak paling rasakan dan paling kakak ingat ya, satu yaitu adalah ini ya, ada seorang wanita yang dia mengalami ya mungkin di sini teman-teman udah cukup dewasa juga ya, akhirnya dia harus hamil di luar nikah lagi singkatnya, dan dia hamil dan puji Tuhannya dia doa biar laki-lakinya mau bertanggung jawab dan ternyata perjalanan rumah tangganya tidak seindah yang dia harapkan karena suaminya begitu keras, kasar dan sebagainya. Dan at the end dia berdoa biar jangan cerai dan ternyata hasil akhirnya cerai dan dia diceraikan oleh suaminya. Nah tapi yang kakak lihat itu satu ya, mungkin kalau kita buat mendoakan terjadi mujizat kesembuhan dan lain hal sebagainya mungkin udah common gitu ya. Tapi bagaimana jika kita berdoa dan ternyata hasilnya tidaklah seperti yang diharapkan ya, karena seperti wanita ini dia berdoa dan ternyata hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Jelas dalam agama kita bahwa tidak boleh bercerai apapun alasannya kan gitu. Tapi ternyata dia harus mengalami ini dan yang luar biasa itu walaupun doa yang dia naikkan tidak mendapat jawaban seperti yang dia inginkan, tapi yang luar biasa menurut kakak adalah bagaimana dia tidak mundur dari doa. Bahkan dia semakin lebih dalam lagi mengenal pribadi itu. Nah ini jadi satu statement penting ya buat teman-teman. Mungkin kita boleh buka firman Tuhan dari tadi belum buka firman ya. Gak enak ya. Kita buka satu firman Tuhan ya pentingnya dari Ayub 2 ya. Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10 kakak akan bacakan ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan dirinya. Ya. Nah ini mungkin jadi satu pesan penting. Ya. Terkadang mungkin tidaklah seperti yang kita harapkan. Ya. Jawaban doa itu. Tapi gini teman-teman, kakak sih punya satu mindset lagi ya, satu mindset kita sama orang tua kita. Ada nggak sih kalau setiap kita minta selalu dikasih terus, dapat mulu, minta mainan PlayStation besok dapat, minta BlackBerry dapat besok, ada? Enggak ya, pasti ada satu dua yang nggak boleh, jangan gitu ya.
Tapi apakah kita jadi benci sama orang tua kita? Enggak. We still love them, gitu kan? Kita tetap menyayangi mereka. Nah, begitu pun sebenarnya kita harus lakukan ketika sama Tuhan. Terkadang mungkin tidak dikabulkan, tidaklah sesuai seperti yang kita mau. But we still love him. Kita tetap mencintai dia. Kenapa? Karena kita tahu dia pasti lebih tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Dan itu dampak yang kakak rasakan adalah bagaimana melihat jemaat atau followers dari Bagi Sateku, mereka bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu yang menurut kakak berkat yang luar biasa ya. Di tengah tekanan hidup yang begitu hebat, mereka tetap memilih Tuhan dan tetap berjalan dalam pengenalan. Itu ya mungkin dari kakak. Lanjut lagi teman-teman ya. Sambil ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman boleh tulis juga list pertanyaan kalian yang mungkin ada yang mau kalian tanyakan ke kakak-kakak yang di depan ini. Kalian boleh kumpulkan ada di ujung kiri belakang ya, sama ujung kanan belakang. Buat kertas pertanyaannya, sambil jalan aja kakak akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman yang rindu banget mau bertanya apapun tentang digital ministry ataupun social media ministry, boleh ya kumpulkan pertanyaannya di sudut kiri belakang dan kanan belakang. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah gini nih bro, kan saat ini dari teman-teman ini ada yang sempat menanyakan juga ya, ada teman-teman yang ansos gitu ya, yang mereka ya istilahnya kayak perlu Revi tadi bilang ya, kayaknya main Instagram tuh cuma 3 kali posting dalam 1 tahun. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman yang seperti ini? Apakah digital ministry juga bisa relevan untuk menjangkau mereka? Tanggapan bro-bro silakan dari Mas. Kalau menurut saya, respon kita kepada orang-orang yang mungkin tidak terlalu menyukai media sosial adalah kita melihat bahwa suatu hari nanti orang-orang tersebut pasti akan dapat terjangkau. Kenapa? Jadi kalau dikatakan apakah pelayanan digital ini relevan bagi mereka, apakah pelayanan digital ini relevan bagi orang-orang yang belum menyukai media sosial, saya katakan iya. Kenapa? Karena dunia ini sedang bergerak ke era digital, teman-teman. Segala sesuatu sedang bergerak ke arah media. Jadi percayalah teman-teman, suatu hari nanti pelayanan media ini akan memberikan kesadaran kepada setiap orang bahwa kita harus berubah. Jadi dari orang yang nggak suka, percaya deh, suatu hari nanti dia akan mulai menggunakannya. Mungkin pertamanya nggak nyaman, tapi lama-lama dia akan menyadari bahwa dia membutuhkannya. Jadi saya mengatakan bahwa pelayanan di digital, di media sosial atau di dalam media bagi orang-orang yang belum menyukainya akan tetap relevan. Karena dunia kita sedang bergerak ke sana, dan suatu hari nanti mereka akan melihat bahwa mereka memerlukannya. Seperti itu. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Jadi akan tetap relevan teman-teman ya buat ke depan. Kalau menurut Bro Revi gimana Bro? Oke, jadi menurut aku yang harus kita ingat adalah ketika kita ngomong, yang diberkati itu bukan cuma orang yang dengar apa yang kita ngomong, karena orang tersebut bisa terdorong dan termotivasi untuk cerita ke yang lain lagi. Pernah kepikiran gitu nggak sih? Kayak contoh yang aku misalnya ngepost sosial media, kita sebut aja si Joko, nonton si Joko. Mungkin dia punya teman namanya Arthur, misalnya Arthur nggak main sosial media, cuman mungkin Joko bisa nge-tweet, Arthur nonton nih bagus, bisa nggak? Contoh lain, misalnya kita semua tahu Billy Graham ya, mungkin ya. Kita tahu Billy Graham salah satu evangelis terbesar, tapi ada yang tahu siapa yang bikin Billy Graham pertama kali bertobat? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Tapi ketika pendeta yang kita nggak tahu itu berkhotbah di gerejanya, Billy Graham kena dan dia jadi penginjil. Bisa dibilang, anggap aja satu pendeta ini gara-gara dia ngomong di khotbah dia waktu itu, Billy Graham berubah. Dan Billy Graham banyak banget orang yang sama kayak kita bawa sahabat, kita mau satu orang berubah, tapi bisa aja itu jadi penginjil terbesar di Indonesia. We don't know. Jadi ya kita lakukan aja bagian itu. Satu orang yang diselamatkan, saya percaya bisa multiply, bukan cuma penambahan tapi multiply. Makanya ya kita lakukan aja yang terbaik, hasil dari kami. Setuju sih ya, kalau kakak juga lihatnya relevan banget ya, karena
percaya ya bahwa sekarang ini udah zamannya juga makin high tech ya. Jadi kita tidak bisa tutup mata bahwa dunia sosmed pasti ya lambat laun akan semakin besar ya, dan pastinya perlu pelayan-pelayan di digital ministry yang semakin banyak ya. Karena masa-masanya kayak Bro Revi, Bro Marshall, apalagi kakak ya, itu pasti ya kita akan semakin bertambah usia dan pasti perlu penerus-penerus baru ya dalam dunia digital ministry. Oke, next nih. Nah, ini kita udah mau mendekati akhir pertanyaan teman-teman ya. Ingat jangan lupa tuliskan list pertanyaan kalian yang mungkin belum sempat tercover di sini ya. Boleh ditulis di pojok kiri belakang dan kanan belakang. Oke, kira-kira menurut Bro Revi dan Bro Marsha, apa sih yang menjadi tantangan atau kesulitan terberat dalam menjalani pelayanan digital? Nah, Bro Revi. Oke, thank you buat pertanyaannya. Mungkin ada yang berpikir orang Twitter ya. Ada yang pernah ikut TikTok saya dan lihat Twitter saya. Ngeri ya lumayan ya. Tapi jujur buat saya itu bukan tantangan terberatnya. Buat saya ya udah gitu. Sedikit saya kasih tips gue buat kita. Ada yang punya Twitter sedikit. Punya yang mungkin berapa ada orang masuk sama kalian. Satu tips yang bisa aku kasih, kita itu sebenarnya kayak pelaku sih. Itu nggak tahu karena ada banyak layar di sekeliling. Orang itu tenggelam ketika dia membiarkan air masuk ke dalam diri. Jadi kalau ada orang yang nggak suka kita itu menurut saya biasa termasuk di media sosial. Makanya ya saya nggak apa-apa aja gitu kalau saya ada haters. Jadi haters yang mungkin bisa menjadi salah satu tantangan